Kemudian berkata, hani'an lahul jannah, beruntung dia masuk surga. Nabi noleh, wa ma yudrik la'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni wa yabkhalu amma yughni. Tahu apa kamu menghakimi dia mengatakan, oh ini di surga, emang surga punya kamu. Barangkali yang membuat dia gagal untuk mati syahid dan masuk surga, walaupun dia fisabilillah, gara-gara kalimat yang tidak baik, yang bukan urusannya dia, yang dulu pernah dia ucapkan. Ketika kita mengharumkan nama negara dengan mengikuti kompetisi internasional, apakah itu dihitung sebagai ibadah? Dan ketika kita wafat di dalam kompetisi tersebut, apakah meninggalnya disebut meninggal di jalan Allah atau fisabilillah? Seperti itu, Habib. Baik, Habib Jindan, kami persilakan. Gimana, nggak paham pertanyaannya? Jadi Ulangi lagi dengan ringkas. Naam, Habib. Jadi apabila ada orang yang mengikuti kompetisi setara internasional ataupun apapun itu, apakah itu terbilang ibadah, Habib? Terbilang ibadah seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya, apabila kita mengikuti perlombaan tersebut dan pada waktu berselangnya lomba tersebut wafat, itu apakah disebut jihad fisabilillah karena membela negara seperti itu, Habib? Barang siapa yang lagi sholat meninggal dunia, insyaallah husnul khatimah. Lagi zikir meninggal dunia, insyaallah husnul khatimah. Lagi nuntut ilmu meninggal dunia, dan itu pun juga tidak semua ilmu agama. Dan itu pun juga dengan niat dia menuntutnya adalah untuk meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fisabilillah. Begitu. Bainahu bainal anbiya, kata Rasulullah, antara dia dengan nabi-nabi hanya selisih 1 derajat saja. Bukan semua ilmu, juga tergantung niatnya. Segitu dalam ilmu agama, tapi tetap niat yang dicek, niat yang diperiksa. Hatta yang mati jihad fisabilillah, rubba gatil baina saffain Allahu alam biniyatih. Barangkali orang yang terbunuh antara 2 barisan perang dalam jihad yang sah, tapi Allah lebih tahu niatnya. Niatnya nggak beres, tidak fisabilillah. Tidak fisabilillah. Walaupun meninggalnya dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang meninggal dalam jihad, mati syahid, terbunuh dengan pedangnya musyrikin, dengan pedangnya orang kafir, dia terbunuh. Kemudian berkata, hani'an lahul jannah, beruntung dia masuk surga. Nabi noleh, wa ma yudrik la'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni wa yabkhalu amma yughni. Tahu apa kamu menghakimi dia mengatakan, oh ini di surga, emang surga punya kamu. Barangkali yang membuat dia gagal untuk mati syahid dan masuk surga, walaupun dia fisabilillah, gara-gara kalimat yang tidak baik, yang bukan urusannya dia, yang dulu pernah dia ucapkan. Kalimat yang nggak pantas membuat orang gagal untuk mendapatkan mati syahid, walaupun dia dalam jihad fisabilillah. Wahakadha. Adapun kita nggak ditanya tentang khatimahnya orang lain. Oh, dia lagi naik mobil, dia kecelakaan. Dia lagi ikut kompetisi ini dan kompetisi itu, dia kecelakaan. Oh, kita berharap semua orang meninggalnya dalam Islam, husnul khatimah, diampunkan, dimasukkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak bisa menghakimi wafatnya orang lain. Bagaimana kita bisa menghakimi wafatnya orang? Kita nggak tahu matinya kita bagaimana. Nggak tahu kita wafatnya seperti apa. Walidzalik sungguh lancang orang yang menghakimi, wah ini tukang maksiat, ini penjahat, atau ini kafir, dan menyombongkan dirinya bahkan terhadap orang kafir. Kita nggak tahu orang kafir tersebut mungkin dia kelak bakal masuk Islam, meninggal dalam Islam, dan kita nggak tahu apakah kita bakal ditetapkan dalam Islam hingga kita wafat
di dalam Islam tersebut kita nggak tahu. Itu ulama bilang ma amina rajulun ala imanihi ayyuslab illa sulib. Tidak ada seorang pun yang merasa aman akan imannya. Kalau iman saya nggak bakalan dicabut. Nah, ketika dia berkeyakinan begitu, pasti imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanahan, tugas kita nata adab, bersikap adab, tugas kita husnudzan, sangka baik kepada semua hamba Allah taala. Masing-masing dibangkit hari kiamat dengan niatnya. Hati yang jihad fisabilillah dibangkit dengan niatnya. Begitu. Begitu juga orang yang dalam amalan-amalan yang zahir, walaupun zahirnya nggak ada kelihatan dengan hubungan agama, maka itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua orang insyaallah meninggalnya dalam iman, husnul khatimah insyaallah. Allah taala anugerahkan untuk dia, untuk kita dan muslimin semuanya husnul khatimah, dan kita berharap ampunannya Allah taala untuk semuanya dan rahmatnya Allah bagi semua. Masya Allah, dan insya Allah terjawab. Amin. Mungkin apakah bisa diniati ibadah ikut kompetisi untuk mengharumkan nama negara? Apakah bisa itu Habib diniatkan ibadah? Silahkan aja dia niatkan untuk ibadat, mau dagang begitu niatnya buat ibadah. Kemudian juga dia bekerja untuk niatnya adalah untuk memberikan dapat gaji yang dia berikan kepada orang tua begitu, atau kebaikan kepada kanan dan kiri, silahkan aja. Ataupun juga untuk memberikan muruah yang baik kepada bangsa, negara dan keluarga, dia niatkan dengan niat yang baik. Tapi jangan dicemari dengan perbuatan yang haram di dalam niat tersebut, sebab niat baik pun nggak bisa dicemari dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak ada dalam posisi menghakimi siapapun juga dalam hal ini. Begitu. Lagian juga kita nggak tahu ada berita apa.